pendistribusian dana zakat yang tepat sasaran memiliki dampak untuk pemulihan ekonomi. Oleh karena itu, kelompok kami memiliki solusi terhadap kasus tersebut, yakni penerapan zakat blockchain sebagai solusi pemulihan ekonomi di masa pandemi. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Ridho Rabani, yang kedua ada Syanis Mahansa Indirwan, dan yang ketiga ada Anggun Adila Maharani. Virus COVID-19 masuk ke Indonesia pada pertengahan tahun 2020 dan terus meningkat. Penyebaran virus COVID-19 yang berlanjut memberikan dampak buruk perekonomian di Indonesia. Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani Indrawati memproyeksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal 1 2021 masih berada di zona negatif. Dengan keadaan ekonomi yang terus mengalami penurunan, maka lembaga pengelolaan zakat memiliki peran penting dalam pemulihan kondisi ekonomi. Namun, dalam menerapkan zakat, terdapat tantangan yakni tidak adanya transparansi dalam pengelolaan dana zakat. Apa itu blockchain? Blockchain adalah database terdistribusi terbuka yang memantau uang tunai, barang dagangan yang diperdagangkan atau transaksi pada buku besar terdesentralisasi terbuka. Lalu apa itu zakat blockchain? Jadi zakat blockchain merupakan aplikasi pengamanan dana zakat yang dapat memantau kinerja Basnas atau lembaga sejenis lainnya. Cendekiawan Islam perlu membuat keputusan akhir yang jelas dan rapi mengenai kepatuhan syariah dari beberapa aspek teknis seperti smart contract dan cryptocurrency, sehingga model masa depan dapat dikembangkan baik untuk zakat atau untuk cabang keuangan Islam lainnya. Lalu apa sistem yang kami kembangkan dari zakat blockchain ini? Next, yaitu server pusat yang terhubung atau terintegrasi dengan e-commerce, m-banking, dan aplikasi filantropi ataupun startup lainnya. Muzaki dapat memberikan feedback ketika telah melakukan transaksi, kemudian pendistribusi dan transparansi zakat akan kelihatan dari sistem tersebut. Nah, dari feedback ini akan menghasilkan reputasi atau kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelolaan zakat ini akan meningkat. Selanjutnya adalah langkah-langkah dalam mengimplementasikan program zakat blockchain ini. Pada dasarnya itu dibagi menjadi dua, yakni untuk lembaga Basnas dan juga untuk masyarakat umum. Jadi lembaga Basnas itu harus melalui serangkaian tiga proses ini untuk dapat mengoperasikan program zakat blockchain ini. Yang pertama, sertifikasi. Lembaga Basnas mengajukan sertifikasi ke suatu badan yang dinamakan dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, di mana ketika telah mendapatkan sertifikasi dari badan OJK, maka dapat dijamin segala bentuk kegiatan yang ada di dalam Basnas tersendiri itu dapat dijamin keamanannya serta kredibilitasnya. Lalu yang kedua ini proses verifikasi. Setelah mendapatkan sertifikasi, maka lembaga Basnas dapat segera melakukan verifikasi atau mengkonfirmasi berkas-berkas atau data-data yang diperlukan dari para anggota mereka yang telah tergabung di Basnas yang tersebar di seluruh Nusantara. Lalu yang ketiga proses launching, yakni Badan Basnas telah secara resmi dapat mengoperasikan program zakat blockchain ini ke dalam fintech yang mereka pilih. Lalu yang kedua bagi masyarakat umum. Jadi masyarakat ketika ingin mengakses program ini, yang pertama mereka itu harus melakukan pengisian data pribadi baik berupa KTP, KK maupun SIM sebagai tanda pengenal dan sebagai bukti bahwa mereka itu WNI. Lalu yang kedua itu mereka langsung bisa mengakses atau melakukan login dengan menggunakan username atau password yang telah mereka pilih. Lalu yang ketiga yakni exploring, yakni mereka langsung bisa menggunakan fitur ini untuk mengeksplorasi atau mendapatkan informasi apakah dana zakat yang telah mereka bayarkan ke dalam Basnas ini telah terdistribusi atau telah digunakan secara baik oleh Basnas dan telah dibagikan ke dalam 8 asnaf yang benar-benar berhak untuk mendapatkannya. Lalu yang kedua yakni dalam pelaksanaannya program ini tuh menggunakan pendekatan dinamakan dengan pendekatan Pentahelix Continuous Cycle, di mana ada 5 stakeholders yang akan bersinergi serta berkolaborasi secara berkelanjutan dalam menyukseskan program ini. Yang pertama pemerintah. Nah, pemerintah di sini tuh merupakan suatu entitas yang akan mengeluarkan suatu undang-undang yang secara resmi
sebagai payung hukum atas berdirinya program ini. Lalu yang kedua, Basnas. Nah, Basnas ini merupakan entitas yang secara resmi akan terjun langsung ke lapangan untuk mendistribusikan dana zakatnya ke 8 asnaf. Lalu yang ketiga, akademisi. Nah, akademisi ini itu ya terdiri dari penulis sebagai inisiator program ini, ditambah dengan dosen pembimbing yang akan memberikan suatu evaluasi atau arahan serta bimbingan terhadap program ini akan seperti apa ke depannya, atau menjadikan program ini semakin baik ke depannya. Lalu yang keempat adalah masyarakat. Nah, masyarakat di sini itu merupakan suatu entitas yang sangat penting, di mana masyarakat merupakan suatu entitas yang akan bergerak dalam proses pengawasan secara langsung terhadap dana zakat ini, apakah lembaga Basnas secara 100% telah amanah seperti itu. Yang terakhir yakni media. Media di sini itu dibagi menjadi dua, yakni media cetak berupa koran atau majalah, serta media online berupa promosi serta iklan. Nah, dengan menggunakan media juga diharapkan bahwa digaungkannya program zakat blockchain ini akan menambah pengetahuan masyarakat, akan menambah tingkat kepercayaan masyarakat untuk lebih membayarkan zakatnya ke badan-badan Basnas atau lasnas-lasnas yang secara resmi telah tersertifikasi, sehingga pada hasilnya akan lebih optimal dalam penyalurannya. Kemudian menurut World Population Review, Indonesia merupakan negara berpenduduk mayoritas muslim terbesar di dunia, sehingga zakat dapat dijadikan langkah awal dalam memperbaiki kondisi perekonomian. Jika langkah awal mampu berjalan dengan baik, maka tidak menutup kemungkinan melanjutkan ke langkah-langkah selanjutnya, yaitu dengan mengencarkan sedekah, infak, dan wakaf untuk mendukung pemulihan perekonomian di Indonesia pasca COVID-19.